Marcelino debut di Liga Slovakia. Greenwood cetak 4 gol, Marcel kepucuk. Arsenal jadi raja tandang Premier League. Barcelona cetak gol di 44 laga beruntun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr versus Al Fateh di lanjutan Liga Arab Saudi berlangsung di Al Awal Park. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-13 lewat Joao Felix. Al Fateh sempat berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-54 melalui Sofian Bendebka. Ronaldo menebus kegagalannya lewat tembakan keras dari sudut kotak penalti. Al Nassr kembali unggul 2-1. Joao Felix mencetak gol keduanya di menit ke-68 setelah menuntaskan ke pojok gawang. Kingsley Coman menambah keunggulan di menit ke-75 lewat umpan tarik Angelo Gabriel. Felix kemudian melengkapi hat-tricknya di menit ke-80 setelah menyambar bola rebound. Hasil ini membuat pasukan Jorge Jesus kukuh di puncak klasemen dengan 15 poin dari 5 laga, menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna. FK AS Trenčín bermain imbang 1-1 melawan Schalke dalam lanjutan Liga Slovakia di Stadion Nasihoti. Marcelino Ferdinand menjalani debutnya bersama Trenčín dengan masuk di awal babak kedua menggantikan Dylan Kamp. Schalke membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-72 lewat sepakan Adam Morong, namun Trenčín mampu menyamakan skor di menit ke-83 melalui Lukas Kovača. Dengan hasil ini, Trenčín menempati posisi ke-10 dengan 20 poin, sedangkan Schalke berada di posisi ke-11 dengan 19 poin. Bayern Munchen versus Borussia Dortmund di pekan ke-7 Liga Jerman berlangsung di Allianz Arena. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-22 lewat sundulan Harry Kane. Bayern menambah keunggulan di menit ke-78, bola justru memantul ke arah Olis dan masuk ke gawang Dortmund. Dortmund memperkecil ketertinggalan di menit ke-84 lewat Julian Brandt yang menyambar umpan silang Julian Ryerson. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tak berubah. Kemenangan ini membuat Bayern kukuh di puncak klasemen Bundesliga dengan 21 poin. Dortmund tertahan di posisi keempat dengan 14 poin. Harry Kane menorehkan pencapaian luar biasa dengan mencetak gol ke-400 dalam karir klubnya. Berdasarkan data dari Squawka, penyerang Bayern Munchen itu mengumpulkan 280 gol bersama Tottenham Hotspur, 104 gol untuk Bayern, 9 assist membela Millwall, 5 bersama Leyton Orient, dan 2 di Leicester City. Selain itu, Kane juga sudah mengoleksi 76 gol untuk timnas Inggris. Catatan tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling konsisten di Eropa dalam satu dekade terakhir. Manuel Neuer resmi memecahkan rekor kemenangan terbanyak dalam sejarah Bundesliga setelah mencatat kemenangan ke-363 dalam 530 pertandingan. Angka ini menempatkannya melampaui kolega satu klubnya, Thomas Müller, yang sebelumnya memegang rekor dengan 362 kemenangan terjadi dalam laga Bayern Munchen melawan Borussia Dortmund. Dengan rekor ini, Neuer bukan hanya menambah catatan pribadi tetapi juga mempertegas dominasi Bayern dalam sejarah Bundesliga. Sekarang sorotan beralih ke seberapa jauh dia akan memperpanjang keunggulan tersebut ke depan. Marseille versus Le Havre di lanjutan Ligue 1 berlangsung di Stade Velodrome. Le Havre justru unggul lebih dulu di menit ke-20 lewat aksi individu Yacine Ketsta. Marseille menyamakan kedudukan di menit ke-30 melalui penalti dari Mason Greenwood. Di menit ke-63, Greenwood mencetak gol keduanya usai tembakannya membentur bek lawan. 6 menit berselang, Greenwood kembali menjebol gawang Le Havre untuk melengkapi hat-tricknya sebelum menambah 1 gol lagi di menit ke-75. Robinho Vaz ikut mencatatkan namanya di papan skor lewat suntikan jarak dekat di menit ke-82. Le Havre sempat membalas lewat tendangan voli keras Fode Doukor di masa injury time. Tapi Amir Murillo menutup laga dengan sundulan di menit akhir. Pertandingan berakhir 6-2 untuk Marseille. Dengan kemenangan ini, Marseille kokoh di puncak klasemen dengan 18 poin, sedangkan Le Havre berada di posisi ke-16 dengan 6 poin. Mason Greenwood tampil luar biasa saat Olympique Marseille menang besar di Ligue 1. Pemain asal Inggris itu mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, menjadi pemain Marseille pertama yang melakukannya sejak Jean-Philippe Papin pada Januari 1991 melawan Lyon. Statistik dari Opta Jin mencatat, Greenwood kini telah berkontribusi langsung pada 11 gol musim ini, 7 gol dan 4 assist dalam 10 laga. Performa gemilang ini menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling produktif di Eropa sejauh musim ini berjalan. Lecce versus Sassuolo di lanjutan Liga Italia berlangsung di Stadion Via del Mare. Jay Ages tampil penuh di lini belakang Sassuolo dan jadi salah satu pemain kunci menjaga gawang timnya tetap aman.
Menurut catatan Wuskuret, bek berusia 25 tahun itu mencatat 2 intercept, 2 duel udara, dan 96% umpan akurat total dari 54 sentuhan bola. Ia mendapat rating 6,7. Sassuolo kini menempati posisi ke-8 klasemen dengan 10 poin, sementara Lecce di urutan ke-15 dengan 6 poin. Torino versus Napoli berlangsung di Stadion Olimpico Grande, Torino. Torino akhirnya memimpin di menit ke-32 lewat Giovanni Simeone, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Napoli mencoba menekan. Di masa injury time, Noah Lang sempat mencetak gol untuk Napoli, namun dianulir karena offside. Laga berakhir 1-0 untuk Torino. Napoli tertahan di posisi kedua klasemen dengan 15 poin, sementara Torino naik di urutan ke-13 dengan 8 poin. AS Roma versus Inter Milan di pekan ke-7 Serie A berlangsung di Stadion Olimpico. Gol tunggal itu tercipta di menit ke-6. Boni memanfaatkan umpan terobosan Nicolo Barella dan sukses menaklukkan Miles Villar. Roma mencoba membalas lewat peluang Lorenzo Pellegrini dan sundulan Bryan Cristante, namun belum membuahkan hasil. Hingga peluit akhir berbunyi, Inter tetap unggul 1-0. Berkat hasil ini, Inter naik ke puncak klasemen Serie A dengan 15 poin, unggul selisih gol atas Napoli dan Roma yang sama-sama mengoleksi poin serupa. Inter Milan berhasil menjadi tim pertama dalam sejarah Serie A yang meraih 5 kemenangan beruntun sebagai tim tamu melawan AS Roma. Dalam 5 pertandingan terakhir di Stadion Olimpico melawan Roma, Inter mencatat total skor 11-2. Kemenangan ini mempertegas dominasi nerazzurri dalam duel melawan Roma, terutama di kandang sang Giallorossi, di mana sebelumnya mereka belum pernah menorehkan catatan serupa. Prestasi itu menambah tekanan bagi Roma yang kini harus mencari cara mematahkan tren tersebut. Nottingham Forest versus Chelsea tersaji di City Ground pada pekan ke-8 Liga Inggris. Di menit ke-49, Josh Achiapo membuka keunggulan lewat sundulan. 3 menit berselang, Pedro Neto melepas tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper Sales. Chelsea akhirnya memastikan kemenangan di menit ke-84. Reece James mencetak gol ketiga. Chelsea naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 14 poin dari 8 laga. Sementara itu, Nottingham Forest tertahan di posisi ke-18 dengan 5 poin. Chelsea kembali catatkan rekor yang tak diinginkan di awal musim ini. Dari laporan Squawka, The Blues sudah mengantongi 5 kartu merah hanya dalam beberapa bulan pertama 2025-2026. Daftar pelakunya cukup beragam. Malo Gusto di laga kontra Nottingham Forest, Enzo Maresca saat melawan Liverpool, Joao Pedro ketika menghadapi Benfica, Trevoh Chalobah di partai versus Brighton, serta Robert Sanchez kalah berduel dengan Manchester United. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Premier League sejauh ini. Chelsea mencetak sejarah baru setelah menang 3 kali beruntun dalam laga tandang Premier League melawan Nottingham Forest, pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan ini juga menambah rekor sempurna The Blues atas tim asuhan Ange Postecoglou dengan 5 kemenangan dari 5 pertemuan seperti dilansir Squawka. Catatan menarik lainnya, Chelsea kini memiliki 2 pemain remaja pencetak gol di satu musim Premier League untuk pertama kalinya sejak 1998-1999. Pelatih Ange Postecoglou resmi dipecat oleh Nottingham Forest hanya 39 hari setelah pengangkatannya sebagai pelatih kepala pada 9 September 2025. Klub mengumumkan keputusan tersebut setelah kekalahan 0-3 dari Chelsea di City Ground pada Sabtu malam. Selama masa jabatannya, Postecoglou memimpin 8 pertandingan di semua kompetisi tanpa meraih kemenangan, 2 seri dan 6 kekalahan. Nottingham Forest kini berada di peringkat ke-17 Premier League dengan 5 poin, hanya 1 angka di atas zona degradasi. Sunderland menjamu Wolves di Stadion of Light. Di menit ke-16, Sunderland membuka keunggulan lewat 2 aksi fullback mereka. Nordi Mukiele menuntaskan dengan gol pertamanya untuk klub. Menjelang akhir laga, Sunderland menambah keunggulan setelah back Wolves, Ladislav Krejci, melakukan gol bunuh diri. Laga berakhir dengan skor 2-0 untuk Sunderland. Dengan kemenangan ini, Sunderland berada di posisi ke-7 dengan 14 poin, sedangkan Wolves berada di dasar klasemen dengan 2 poin. Sunderland melanjutkan awal musim gemilang mereka di Premier League 2025-2026 setelah mengalahkan Wolves 2-0 di Stadium of Light. Menurut data Squawka, The Black Cats meraih 10 poin dari 4 laga kandang pertama, catatan terbaik mereka di era Premier League. Total 14 poin yang sudah dikumpulkan, bahkan melampaui torehan Southampton sepanjang musim lalu, 12 poin. Penjaga gawang muda Robin Rovers, 22 tahun, menjadi figur penting dengan 4 clean sheet sejauh ini, termasuk dalam kemenangan atas West Ham, Forest, dan Wolves. Crystal Palace versus Bournemouth berlangsung seru di Selhurst Park. Bournemouth unggul cepat di menit ke-7 lewat Ellie Junior Crowby yang memanfaatkan bola muntah.
Kropi kembali mencetak gol di menit ke-28 setelah memanfaatkan kesalahan Mark Gui. Kebangkitan Palace datang di babak kedua. Gol pertama Mateta sempat dianulir tapi VAR mengesahkan. 5 menit berselang, Mateta kembali mencatatkan namanya di papan skor, kedudukan 2-2. Menjelang akhir laga, Bournemouth sempat kembali unggul lewat Ryan Christie di menit ke-89. Namun, Palace menyelamatkan 1 poin lewat penalti Mateta di masa injury time. Laga berakhir 3-3. Atas hasil ini, Bournemouth berada di posisi keempat dengan 15 poin, sedangkan Crystal Palace berada di posisi ke-8 dengan 13 poin. Gianfilippo Mateta menjadi pahlawan Crystal Palace lewat hat-trick briliannya saat menahan Bournemouth 3-3. Striker asal Prancis itu mencetak gol pada menit ke-64, 69, dan 90+7, memastikan Palace tetap tak terkalahkan di kandang musim ini. Menurut data dari Squawka, Mateta kini sudah mencetak 2 hat-trick di Premier League, lebih banyak dari seluruh pemain Palace lainnya panjang sejarah kompetisi 1 hat-trick. Penampilan impresif ini menegaskan perannya sebagai andalan utama di lini depan tim asuhan Oliver Glasner. Manchester City versus Everton di pekan ke-8 Premier League berlangsung di Etihad Stadium. City baru membuka keunggulan di menit ke-58. Umpan silang Nico O'Reilly disundul Erling Haaland. 5 menit berselang, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor. Savinho melepas umpan tarik yang langsung disambar Haaland dengan kaki kirinya. Dengan hasil ini, Manchester City berada di posisi kedua klasemen sementara Premier League dengan 16 poin. Sementara Everton tertahan di posisi ke-10 dengan 11 poin. Erling Haaland kembali menulis namanya dalam sejarah Premier League. Penyerang Manchester City itu menjadi satu-satunya pemain yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol dalam 8 pertandingan awal liga selama 3 musim berbeda, 2022-2023, 2024-2025, dan kini 2025-2026. Data dari Squawka menunjukkan belum ada pemain lain yang mampu menandingi konsistensi luar biasa striker asal Norwegia tersebut. Ketajaman Haaland kembali menjadi senjata utama bagi City dalam upaya mempertahankan dominasi mereka di Liga Inggris musim ini. Fulham versus Arsenal berlangsung di Craven Cottage. Fulham tampil impresif di awal laga. 10 menit pertama, mereka menutup rapat ruang serangan Arsenal dan beberapa kali melancarkan serangan balik berbahaya. Gol akhirnya lahir di babak kedua. Umpan sepak pojok berhasil disambar Trossard di tiang jauh dan mengubah skor menjadi 0-1. Kemenangan ini membuat tim asuhan Mikel Arteta kokoh di puncak klasemen dengan 19 poin, sementara Fulham tertahan di posisi ke-14 dengan 8 poin. Arsenal menunjukkan konsistensi luar biasa di laga tandang Premier League tahun ini. Menurut data Squawka, 19 Oktober 2025, The Gunners telah mencetak 8 kemenangan tandang, lebih banyak dari tim manapun di Liga sepanjang 2025. Dari 8 kemenangan itu, pasukan Mikel Arteta menjaga 5 clean sheet dan hanya kebobolan 3 gol. Musim ini, Arsenal juga menjadi tim dengan pencetak gol terbanyak secara berbeda, 9 pemain, dan baru kebobolan 1 gol dari open play dalam 11 laga. Bek tengah Gabriel Magalhaes yang membela Arsenal sejak musim 2020-2021 kini tercatat sebagai satu-satunya bek tengah yang langsung terlibat dalam 20 gol di Premier League. Statistik dari akun resmi Squawka menunjukkan 18 gol dan 2 assist dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan kontribusi ofensif signifikan dari pemain bertahan, kemampuan yang kian dibutuhkan tim ketika strategi set piece menjadi andalan. Catatan tersebut menggarisbawahi bahwa Gabriel jadi unsur penting dalam serangan Arsenal. Barcelona versus Girona di lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Estadio Olimpico Luis Companys. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-13 lewat aksi Pedri. Girona membalas 7 menit berselang Axel Witsel yang menuntaskannya dengan tendangan salto. Gol penentu kemenangan akhirnya hadir di masa injury time. Ronald Araujo mengubah skor menjadi 2-1 untuk Barcelona. Kemenangan ini membawa tim asuhan Hansi Flick ke puncak klasemen sementara dengan 22 poin dari 9 laga. Girona tertahan di posisi ke-19 dengan 6 poin. FC Barcelona di bawah pelatihan Hansi Flick mencatat prestasi luar biasa dengan 44 pertandingan berturut-turut, mencetak gol di semua kompetisi, menandingi rekor yang sudah berdiri sejak 1940-an. Mulai dari 21 Desember 2024, Blaugrana belum sekalipun gagal mencetak gol, termasuk di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Aksi produktif ini mengukuhkan identitas menyerang sejak Flick mengambil alih kursi pelatih. Barcelona sukses mencetak 201 gol dalam 71 laga di semua ajang. Atletico Madrid menjamu Osasuna dalam lanjutan La Liga di Civitas Metropolitano di menit ke-12. Atletik sempat mencetak gol lewat Alex Baena tapi dianulir karena offside. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-69. Giuliano Simeone melakukan tusukan dari sisi kanan dan mengirim umpan matang yang diselesaikan Thiago Almada dari jarak dekat.
Sampai peluit akhir berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan. Dengan hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi 4 klasemen dengan 16 poin, sedangkan Osasuna tertahan di posisi ke-12 dengan 10 poin. Diego Pablo Simeone resmi mencapai tonggak bersejarah 750 pertandingan sebagai pelatih Atletico Madrid menurut data dari Transfermarkt dan Opta. Sejak ditunjuk pada Desember 2011, pelatih asal Argentina itu telah mencatat 443 kemenangan, 59%, 166 hasil imbang, 22%, dan 141 kekalahan, 19%. Di bawah arahannya, Atletico meraih 2 gelar La Liga, 2 Liga Eropa, serta 2 kali mencapai final Liga Champions. Pencapaian ini menegaskan status Simeone sebagai pelatih paling sukses dalam sejarah klub ibu kota Spanyol tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.